Sobat SMSI, kembali lagi di Kongko bareng SMSI. Kalau di episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol tentang mendongeng, komunitas kampung dongeng. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang read aloud atau membaca nyaring. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang sepertinya nggak asing lagi ya, sudah cukup familiar di kalangan penggiat literasi yang ada di Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa Kak Sri Sujarwo atau biasa kita sapa Kak Jarwo. Iya, betul sekali. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah munyaya. Terima kasih sudah mampir ke Sekretariat SMSI dan sudah mau ngobrol-ngobrol di Kongko bareng SMSI. Kak Jarwo, ini kan beberapa kali kita sempat dengar nih tentang komunitas yang sekarang lagi Kak Jarwo geluti. Namanya Read Aloud. Bisa Kak Jarwo jelasin nggak sih Read Aloud ini apa? Dan Kak Jarwo ini sekarang sedang aktif di Read Aloud Kota Metro ya? Betul. Monggo Kak Jarwo silahkan. Oke. Jadi komunitas Read Aloud itu adalah komunitas yang kita ingin mengajak masyarakat, orang tua terutama gitu kan ya, membacakan buku kepada anak sejak dini gitu. Jadi kayak sejak kecil anak itu sudah sering dibacakan buku, sering berinteraksi dengan buku seperti itu. Jadi kita berharap supaya kebiasaan membaca di Indonesia, di Lampung itu bisa tersebar dan tentunya juga bisa menjadi kebiasaan bagi kita seperti itu. Nah, di Metro tadi ini sudah sejak kapan sih Read Aloud ini berdiri? Lalu apa saja kegiatan? Iya, jadi kalau untuk di Read Aloud sendiri di Kota Metro itu berdiri sejak tahun 2023. Baru ya? Baru. Bulan apa tuh Kak? Bulan Juli. Bulan Juli gitu kan. Dan kalau saya sendiri sudah bergiat di Read Aloud itu, maksudnya sudah mengikuti TOT-nya dan tapi waktu itu saya masih bertugas di Flores Nusa Tenggara Timur dan membantu para guru, kemudian pustakawan-pustakawati bagaimana membacakan buku, membacakan nyaring Read Aloud kepada siswa-siswi di sekolah seperti itu. Jadi tadinya di NTT, sekarang melanjutkan di Lampung. Aktivitas Read Aloud itu di Kota Metro tepatnya. Iya, betul. Kenapa sih Kak kita harus membaca nyaring itu? Oke, nah ini penting banget sih karena sebenarnya kalau aku itu membacakan nyaring itu kalau selama ini ya yang terframe di kita bahwa yang membacakan itu hanya ibu, padahal enggak, padahal ayah itu juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Jadi sama-sama dalam mendidik anak itu harus bersama-sama antara ayah dan ibu, gitu kan. Nah, salah satunya adalah kita mengenalkan membaca ini kepada anak-anak sejak dini gitu. Nah, kalau aku tuh yang anak keduaku itu bahkan sejak masih hamil itu udah bacakan buku gitu. Dari hamil sampai lahir sampai sekarang usia 3 tahun itu masih dibacakan buku seperti itu. Bahkan anakku itu kalau bangun tengah malam itu minta baca buku. Jam 2, jam 3 itu minta bacain buku. Jadi kita udah ngantuk-ngantuk, udah mau tidur-tidur, udah saking ngantuknya. Jam 2 bangun, jam 1 bangun minta cariin buku, bener-bener dicari. Dia ambil, tahu di mana lokasi buku mana yang dia mau baca, dia tahu. Gitu. Jadi kayak inilah kenapa kayak penting ya bagi kita untuk membacakan buku kepada anak supaya kebiasaan membaca pada anak itu terbentuk dari rumah. Gitu. Dari rumah, dari setiap rumah tangga, dan kita berharap ini membantu Indonesia untuk meningkatkan indeks membacanya seperti itu. Jadi kalau dari rumahnya sudah terbentuk kebiasaan membaca, maka guru akan mudah juga mengarahkan siswa-siswanya di sekolah untuk kebiasaan membaca ini bisa terbentuk dengan baik seperti itu. Tapi luar biasa loh, dari kandungan. Iya, dari kandungan. Sejak istriku hamil itu udah aku bacain buku, diajak interaksi kayak gitu. Dan itu yang anak kedua. Berasa impact-nya ya, ketika dari kandungan sudah dibacakan buku. Iya. Terus kosakatanya juga semakin bertambah gitu. Iya, gitu. Kosakata betul. Jadi manfaat Read Aloud itu sebenarnya banyak sekali, Eva. Jadi salah satunya kayak
membangun bonding, kedekatan antara anak dan orang tua, gitu. Karena kalau membacakan buku, biasanya anakku yang pertama, yang kedua, kalau misalkan aku pas nggak lagi ada tugas di luar, aku di standby di rumah, karena aku juga banyak kerja dari rumah juga. Itu pas jadwal siang, tidur siang, itu saya yang bacakan buku ke anak-anak sampai anakku tertidur. Bahkan kadang-kadang sampai 2-3 buku gitu kan ya. Kadang buku itu diulang-ulang terus sampai dia sudah hafal isinya, sampai dia sudah tahu. Kayak anakku yang 4 tahun itu, dia udah tahu bentuk rumah gadang seperti apa, itu punya suku apa, di provinsi mana, dia bisa jawab walaupun dia belum pernah datang ke situ gitu. Jadi kayak karena sering dibacakan tadi, jadi kayak dia tahu suku Minangkabau, rumah gadang, bentuknya lancip, dia tahu gitu. Jadi makanya kalau ketika ngelewatin rumah makan Padang, itu rumah gadang kan Bu ya. Nah, jadi kayak itu udah terbentuk karena bentuknya sama gitu. Jadi kayak kedekatan kita dengan anak terbentuk, terus kemudian juga anak-anak itu akan bertambah kosakatanya. Karena kan beda kan ketika kayak kita punya 2 gelas nih, 1 gelas kita isi dengan air, 1 gelas nggak pernah diisi. Nah, sama aja kan, nggak ada isinya kan. Nah, ketika kita isi, kita sering bacakan buku, maka kan banyak kosakata yang keluar. Jadi kita jangan berharap ketika kita bacakan buku, anak kita langsung bisa ngomong kosakata-kosakata yang mungkin tidak sepantaran dengan anaknya. Dia akan menyimpan dulu, akan disimpan dulu, akan ditabung dulu, baru nanti 1 tahun, 2 tahun, baru akan keluar. Jadi harus bersabar memang. Jadi harus pelan-pelan seperti itu. Masya Allah ya, jadi anak Kak Jarwo ini dari kecil sudah punya wawasan yang cukup luas. Iya. Ngomong-ngomong ada berapa anak Kak Jarwo? 3. Jadi Kak Jarwo juga selain mengajarkan read aloud ini ke orang lain, memang sudah diimplementasikan di rumah ya Kak ya, sama anak-anaknya. Betul. Sejak di Flores sih, anakku yang pertama sering dibacain buku. Karena dulu interaksinya juga kerjanya banyakkan buku, jadi gampang ya akses untuk dapat bukunya gitu. Apalagi di zaman sekarang kita bisa mengaksesnya di literasi cloud, kemudian di Let's Read. Jadi banyak banget buku-buku online yang juga kita bisa pilih dengan beragam bahasa daerah, bahasa internasional ada. Jadi sebenarnya ini juga menurut saya cukup bermanfaat ya Kak, untuk menghindari anak-anak dari ketergantungan gadget. Betul. Nah, ini kan ibu-ibu atau bapak-bapak zaman sekarang nih di rumah ngasuh anak ini kan biasa pakai gadget. Betul. Kak Jarwo berarti anak-anaknya aman nih dari gadget? Enggak sih, kalau aku anak justru kayak janganlah main gadget, walaupun kadang-kadang sama saudara atau sama ya itu suka dikasih, tapi aku selalu simpen dulu. Jadi mereka udah tahu kalau ngeliat aku pasti, ibu ya ini handphone kan simpen ya gitu kan. Jadi kayak langsung refleks. Lebih tertarik untuk mendengar cerita-cerita dari buku yang Kak Jarwo atau istri bacakan ya? Iya, handphone juga masih punya daya tarik juga, tapi setidaknya tidak yang ada batasan, nggak tergantungan banget gitu kan. Ketika handphonenya kita ambil, dia nggak berontak, dia nggak marah, dia ya slow gitu, masih ada mainan lainnya, jadi kita imbangi dengan mainan-mainan. Jadi kayak banyak mainan-mainan, terus kita ajarkan juga yang kayak benda-benda nyata, kayak bentuk-bentuk daun. Kebetulan di belakang rumah itu kebun masih lumayan luas, jadi kayak kita jelaskan, oh ini daun ini daun ini. Jadi kita banyak bermain dengan alam kayak gitu. Luar biasa banget ya Kak Jarwo. Nggak cuma ibunya, ternyata ayahnya juga turut aktif untuk mengedukasi anak-anak di rumah. Kak Jarwo tadi sempat bilang Kak Jarwo sempat di Flores, NTT. Itu Kak Jarwo kalau boleh tahu ngapain tuh waktu itu? Jadi waktu itu aku kerja di salah satu NGO namanya Taman Baca Inovator. Jadi Taman Bacaan Pelangi. Itu fokusnya menyebarkan kebiasaan membaca untuk anak-anak Indonesia Timur. Jadi mulai dari Flores, Maluku, Sulawesi, Papua gitu. Nah, cuman aku dapat base di ND. Jadi kita udah biasa ke Labuan Bajo, Maumere, Larantuka untuk mengajarkan. Larantuka itu masih proyek pribadi sih, maksudnya kalau pas ada kegiatan pribadi. Tapi kalau untuk yang dari kantor itu Labuan Bajo, kemudian Manggarai ya, terus habis itu kemudian di ND, kemudian sekarang di Nagekeo gitu. Jadi kita mengajarkan kepada guru, kepala sekolah, pustakawan-pustakawati tentang pengelolaan perpustakaan ramah anak. Jadi dari situlah Read Aloud Kak Jarwo tekuni dan sekarang dibawa untuk ke Kota Metro. Betul. Nanti ke seluruh provinsi Lampung nih. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau aku biasanya, karena kan kebetulan aku juga sekarang profesinya sebagai pendongeng juga. Jadi sembari mendongeng, biasanya kalau untuk anak-anak TK, kalau anaknya nggak terlalu banyak, karena kan untuk read aloud ini kita harus ada
siswa idealnya berapa kayak gitu kan. Jadi biasanya aku bacakan buku dulu gitu. Jadi baca buku atau read a lot baru mendongeng gitu. Kak tadi dari bulan Juni ya betul ya? Juli sampai sekarang ini boleh diceritain nggak sih apa aja kegiatan yang sudah dijalankan oleh Read Aloud? Iya. Jadi kita ada kegiatan namanya Read Aloud Goes to School. Jadi kayak kita ke sekolah untuk membacakan buku kepada siswa-siswa gitu. Terus juga ada Read Aloud Goes to Library. Jadi kan kita kolaborasi lah gitu dengan Dinas Perpustakaan Kota Metro gitu kan ya. Kalau misalkan ada kunjungan TK mana gitu, kita datang ke sana untuk membacakan buku untuk anak-anaknya gitu. Terus ada juga kita namanya kegiatan pelatihan ataupun workshop Read Aloud untuk para orang tua, kemudian pegiat literasi, guru-guru PAUD yang ada di Kota Metro gitu kan ya. Kita mengadakan workshop, jadi kita berusaha untuk menyebarkan bagaimana supaya Read Aloud ini bisa orang tahu banyak seperti itu. Oh tadi ada Read Aloud Goes to School. Nah kalau Goes to School ini berarti teman-teman dari komunitas Read Aloud membacakan cerita untuk anak-anak. Betul. Nah kalau untuk orang tuanya sendiri nih Kak, ada program khusus nggak dari Read Aloud biar kami sebagai orang tua juga bisa mempelajari tadi teknik membaca nyaring? Iya, sebenarnya kalau program khususnya ada, kayak misalkan kita mengadakan workshop Read Aloud untuk para orang tua, guru, pustakawan-pustakawati gitu. Makanya kita juga terbuka lebar banget gitu bagi instansi yang ingin bekerja sama dengan kita, Read Aloud Kota Metro. Misalkan yuk kita mengadakan kegiatan yuk di Bandar Lampung juga nggak apa-apa, kita nanti datang ke sini juga nggak masalah gitu. Yang penting intinya adalah bagaimana Read Aloud itu bisa menyebar di Provinsi Lampung kayak gitu. Jadi kayak kita melakukan banyak penyadaran-penyadaran tentang pentingnya membacakan buku untuk anak sejak dini seperti itu. Ke depan ada nggak sih Kak target dari teman-teman komunitas Read Aloud, apa nih rencana ke depan? Iya, kita kayak punya impian pingin banget gitu kayak membuat kegiatan itu yang misalkan membacakan buku atau read aloud kepada anak, misalkan 1000 orang tua membacakan buku kepada anak secara serentak kayak gitu. Itu pingin banget, tapi ini baru wacana ya kayak Eva ya. Aku nggak tahu nanti kan ini ditanya kan. Jadi mimpi kayak gitu kan ya, tapi ya gimana ke depan aku masih walau alam bisawab lah gitu. Tapi kalau ditanya apa harapannya, kita pingin mengadakan itu gitu kayak supaya kegiatan ini benar-benar bisa tahu lah orang banyak bahwa membacakan buku kepada anak itu penting banget nih kayak gitu. Terus ada juga kan setiap tahun kita ada perayaan untuk Read Aloud sedunia gitu, ada gitu. Jadi biasanya kita se-Indonesia juga ada. Biasanya kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu kita ada kegiatan-kegiatan challenge membacakan buku kepada orang tua misalkan selama 1 pekan kayak gitu kan ya. Itu secara serentak di Indonesia kayak gitu. Artinya komunitas Read Aloud ini sudah berjalan di seluruh Indonesia kan? Betul. Jadi kita di Metro ini di bawahan. Kalau di Lampung sendiri itu ada Read Aloud Lampung, Read Aloud Tulang Bawang Barat, sama Read Aloud Metro. Gitu. Jadi kapan nih Read Aloud ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Nah itu PR banyak banget kan. Jadi makanya perlulah dari mungkin orang-orang yang menonton video kali ini gitu kan ya, untuk bisa bergabung bersama kita, ikutin workshopnya, ikutin TOT-nya, karena untuk kita bisa memberikan pelatihan ke orang itu harus tersertifikasi istilahnya, ikut TOT-nya dulu. Nah kalau dia ikut TOT-nya baru bisa memberikan pelatihan kayak gitu. Oh, artinya membaca nyaring ini nggak sekedar membaca dengan suara nyaring ya? Betul, ada teknik-tekniknya. Tekniknya kita bagi menjadi sebelum, selama, dan sesudah. Bisa Gitu. dijelaskan lebih lanjut nggak tuh Kak? Nah, Misalnya tekniknya Read Aloud nih kayak mana? Nah, ini aku pegang buku ya, Kak Eva. Di buku ini salah satu buku yang paling sering saya sering pentaskan pada saat Read Aloud karena aku suka banget dengan buku ini. Apa nih judulnya? Judulnya Ana dan Sapu Pelangi. Ana dan Sapu Pelangi. Jadi langkah pertama itu misalkan kalau sebelum itu ada langkah yang kita tanyakan dulu ke anak. Di sampul buku ini kalian lihat apa? Ada gambar apa saja di sampul buku ini? Gitu. Nah, itu nanti ada langkah-langkah yang lainnya lagi. Nanti kalau misalkan aku jelaskan di sini nggak seru dong, ya kan? Jadi nanti bisa kolaborasi dengan kita, mau adakan pelatihan atau apalah, hayo aja gitu. Nah, sebelumnya nanti ada teknik kita ajarin, terus pada saat selama itu apa, pada saat sesudah itu apa. Nah, itu ada langkah-langkahnya gitu. Nah, itu bagi orang tua mungkin selama ini yaudah
udahlah kita akan bacakan buku, ya udah bacakan buku aja. Jadi nggak ada seninya, terus jadi nggak tahu apa nggak tahu manfaatnya lebih dalam lagi. Ya udah yang penting bacakan buku gitu kan ya. Iya. Padahal kalau kita tahu tekniknya itu sangat membantu kita sebagai orang tua. Tidak hanya untuk anak tapi juga untuk kita orang tua. Gitu. Jadi membuat anak lebih tertarik untuk baca buku. Betul. Kalau cuma sekedar baca aja, anak-anak mungkin nggak begitu tertarik ya Kak. Betul, ya? betul. Nah, Kak, kalau misalnya nih pemirsa kita di Kongsi ini tertarik nih, saya lihat Kak Jarwo juga beberapa kali sudah sempat roadshow ke beberapa sekolah ya. Nah, kalau misalnya ada sekolah atau yayasan atau apa yang mau mengajak Kak Jarwo untuk hadir untuk membaca nyaring di sekolah mereka, gimana nih Kak cara ngontak Kak Jarwo? Oh iya, bisa kontak di Instagramku, bisa kontak di Instagram Read Aloud Kota Metro juga bisa, gitu kan ya. Nanti Apa nama Instagramnya? Read Aloud Kota Metro. Read Aloud Kota Metro. Read Aloud Metro Lampung. At Read Aloud Metro Lampung. Iya, _ Lampung. Ya, Langsung follow ya Iya. teman-teman. Ya, nah jadi nanti bisa kontak di situ. Nanti kita bisa hadir ke sekolah. Jadi kita bisa hadir ke sekolah-sekolah. Mau kita membacakan buku untuk anak-anaknya boleh. Mau kita mengadakan pelatihan untuk guru-gurunya juga bisa. Seperti itu. Atau untuk parenting class itu juga bisa. Oh, parenting class. Nah, orang betul. tua murid ya. Gitu. Seru nih kayaknya. Kalau anakku juga kayaknya pernah nih didatengin sama Kak Jarwo ya nggak? Iya, tapi waktu itu ini mendongeng. Oh, mendongeng. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi bedanya apa sih Kak? Beda. Mendongeng sama read aloud. Iya. Nah, jadi kalau mendongeng itu kita benar-benar nggak pakai buku sama sekali. Jadi kita pentas, kita mainkan suara, ganti-ganti suara, kayak misalkan aku mau ke sana. Nah, misalkan beda kan, ada suara narasi, ada suara karakter, ada suara benda-benda. Nah, itu beda gitu. Jadi kalau misalkan narasi kan pada suatu pagi yang cerah ada seorang anak kecil. Nah, itu suara narasi. Kalau misalkan suara karakter, misalkan aku ubah jadi kakek-kakek. Nah, misalkan gini, cucuku, kamu mau kemana? Nah, itu beda lagi kan. Nanti suara anak kecil lagi, beda lagi kayak gitu. Nah, itu mendongeng kita mainkan suara itu. Sebelumnya kita udah ngobrol juga tuh kan sama Kak Fatima. Beliau juga sempat jelaskan tuh. Itu kalau mendongeng. Iya. Kalau baca nyaring. Nah, kalau read aloud atau membacakan nyaring, benar-benar kita bacakan buku dengan sesuai bahasanya. Kayak misalkan, aku itu orang tua yang menerapkan bilingual bahasa di rumah. Jadi tapi bukan bahasa Inggris, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, kalau anakku komunikasi dengan aku full bahasa Jawa ngapak. Nah, tapi kalau dengan istriku full bahasa Indonesia karena istriku orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu. Nah, sedangkan tantangan dari read aloud itu kita membaca buku ya harus sesuai dengan bahasanya gitu. Jadi waktu itu aku sempat kayak menerjemahkan. Jadi setiap buku semuanya karena memang dari rumah kita sudah konsepnya adalah bilingual bahasa Jawa gitu kan ya. Jadi aku semua buku aku bacakan dengan bahasa Jawa. Nah, ternyata itu nggak boleh gitu. Jadi kalau memang nggak bolehnya kenapa tuh Kak? Nggak bolehnya karena memang aturannya kalau untuk read aloud semua buku dibaca sesuai dengan bukunya. Kalau bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia, kalau di situ bahasa Jawa bahasa Jawa. Makanya barulah aku mencari buku-buku yang berbahasa Jawa. Gitu. Udah banyak juga ya Kak sekarang buku-buku cerita berbahasa Jawa? Bahasa Jawa nggak terlalu banyak sih, tapi ada. Gitu. Makanya aku suka bikin cerita ngarang-ngarang sendiri. Gitu, tapi pakai bahasa Jawa supaya aku bisa jelaskan ke anakku kayak gitu kan. Nah, jadi makanya kalau untuk read aloud itu dibaca sesuai dengan yang ada di dalam buku ini. Kalau dongeng itu kita bebas menarasikan bla bla bla. Kita imajinasi kita lihat sikon anak-anak gimana. Tapi kalau read aloud ya apa yang ada di dalam buku itulah yang dibaca. Jadi kita nggak boleh mengubah-ubah sendiri sesuai yang ada di dalam situ. Nah, tapi kan itu ada teknik-tekniknya. Kayak misalkan ada bagian dari kata-kata yang seru, bagaimana tekniknya kepada mereka, bagaimana cara mengeluarkan ekspresi. Nah, itu yang kita ajarkan kepada orang tua pada saat workshop gitu. Sesuai namanya read aloud, ya memang medianya harus buku ya. Betul. Kalau dongeng kita bisa improvisasi sendiri. Improvisasi, betul. Wah, menarik banget ya teman-teman mendengarkan penjelasan Kak Jarwo tentang read aloud. Saya sebagai orang tua juga jadi tertarik nih Kak untuk rajin membacakan buku ke anak-anak. Tapi ada ini nggak sih Kak? Kalau kemarin kan kita ngobrol-ngobrol soal mendongeng tuh sama Kak Fatima, ada tips khusus memilih buku untuk jadi referensi kita mendongeng. Nah, kalau untuk read aloud sendiri ada nggak sih Kak referensi buku khusus gitu biar kita bisa memudahkan kita untuk
membaca nyaring untuk anak-anak? Iya, betul. Tentunya ada. Kita namanya, apalagi sekarang penerbit itu sudah menerbitkan jenjang buku. Ada misalkan A, B, dan seterusnya. Iya. Nah, kita jenjang buku itu bukan untuk melihat dari tingkat kelasnya atau kelasnya itu tidak gitu. Tapi kita ngelihat kemampuan membaca anak. Mungkin ada yang udah kelas agak tinggi tapi kemampuan membacanya masih rendah, tapi ada juga yang masih kelas kecil tapi kemampuan membacanya sudah tinggi. Itu kan bisa saja terjadi. Nah, jadi makanya dengan adanya jenjang buku itu memudahkan kita sebagai orang tua atau guru untuk memilihkan buku yang tepat untuk anak. Nah, salah satunya untuk anak-anak usia kelas rendah, kelas 1, 2, 3, kita pilihkan buku yang misalkan buku tersebut yang banyak gambarnya, sedikit tulisannya. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang kelas tinggi itu kita pilihkan buku-buku yang sudah banyak tulisannya, sedikit gambarnya. Nah, jadi itu sih tips yang gampang dan simpel untuk memilihkan buku kepada anak kita. Kalau kita ribet, karena biasanya itu kita ada aturan misalkan jenjang A1 itu tulisan dalam satu paragraf berapa, dalam satu kata berapa, dalam satu kalimat berapa, seperti itu tuh ada aturan-aturannya. Itu tadi tipsnya. Jadi harus menyesuaikan juga dengan kemampuan membaca anak-anak kita di rumah. Nah, saya rasa udah cukup ya. Taruh Pak. Udah ya? Cukup. Ada nggak dari kalian yang kira-kira kurang belum gue tanyain? Sama. Oh iya boleh satu pertanyaan lagi ya. Apa itu? Tapi nanti yang pertanyaan ini kan nggak cocok tuh jadi closing. Nanti bisa diselipin nggak? Ya ini yang mau gue tanya soal kendala. Dan misalnya gue cacat nanti di pasnya di partnya. Pasnya ya udah ya. Kak. Oh ya. Kak Jarwo, dalam membacakan buku atau membacakan nyaring buku ke anak-anak, ada kendala nggak sih yang biasa Kak Jarwo temuin? Seperti apa nih Kak kendalanya? Lalu gimana Kak Jarwo buat mengatasinya? Iya, kendalanya ada. Yang pertama kayak anak mengantuk. Jadi kayak misalkan jam siang belum dibacakan buku udah tidur gitu kan. Kayak kita juga ya. Orang tua juga kalau terlalu bosan mendengarkan. Iya, gitu. Jadi belum saatnya dibacakan buku kan kita di jam-jamnya. Jadi kadang-kadang ya udah akhirnya kita ganti jam sorenya atau maghribnya membacakan bukunya kayak gitu. Terus kendala lainnya anak itu cepat bosan. Jadi makanya kalau di read aloud itu kita nggak harus sampai selesai membacakan buku. Jadi ketika anak sudah bosan, ya kita nggak boleh memaksakan kehendak anak. Karena kan kita ramah anak itu anak harus menikmati proses membacanya. Bukan intinya kita selesai kemauan kita bawa buku harus dibacakan dengan selesai, itu enggak. Tapi anak harus menikmati pada saat proses membaca itu intinya diri read aloud. Anak senang, anak menikmati, anak enjoy, anak banyak bertanya. Nah, itulah inti daripada read aloud. Jadi ketika anak sudah bosan jangan dipaksakan. Nah, begitupun kalau misalkan anakku misalkan baru setengah halaman udah bosan, ya udah dia minta ganti buku yang lain, ya udah ganti. Kayak gitu. Terus kendala-kendala lainnya adalah anakku tuh anak yang aktif, jadi kadang-kadang buku itu suka ditarik-tarik di segala macamnya. Makanya kita sebagai orang tua harus sabar gitu. Jadi harus sabar menghadapi anak-anak. Apalagi anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu benar-benar kesabaran, kelelahan orang tua itu diuji banget. Makanya pokoknya di rentang-rentang usia 0 sampai 7 tahun itu kita orang tua harus sadar. Jangan sampai membentak anak, jangan sampai marah-marah ke anak, bagaimanapun kondisinya, kita lelah pulang kerja dan lain sebagainya, harus tetap tersenyum, harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak, seperti itu. Karena di usia-usia seperti itu memang kita diuji dengan kelelahan, tapi nanti insya Allah setelah usia 8 dan seterusnya kita akan diberikan kemudahan gitu. Masya Allah, keren banget ya tipsnya. Itu tadi semoga bisa jadi inspirasi juga buat kita para orang tua. Ternyata mendidik anak itu bukan cuma kita yang mendidik, kita juga belajar. Betul. Belajar sabar. Tapi memang benar loh Kak, saya juga dulu waktu Afan kecil berusaha untuk mengenalkan dia pada buku ya. Mengenalkan dia pada buku, itu dia cakap-cakap. Jadi akhirnya jadi hancur semua bukunya. Tapi walau bagaimana kan itu tetap cara kita untuk mengenalkan dia ke buku dan membaca ya Kak ya. Nah, Sobat SMSI, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Jarwo. Terima kasih banyak Kak Jarwo atas sharingnya. Nah, buat pemirsa SMSI yang ingin mengundang komunitas Read Aloud untuk hadir di tempat kalian, bisa langsung tadi menghubungi Instagramnya
Kalau misalnya ibu-ibu atau dari sekolah pengen mengadakan training ya untuk orang tua atau untuk guru, Revolve bisa juga mengundang Kak Jarwo untuk hadir. Nah, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat pemirsa SMSI, khususnya orang tua di rumah. Sampai jumpa di episode kongsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.